Di sosmed gue juga gue sempat lihat orang ya, dia tuh mempraktekkan kalau asumsinya adalah Arya Daru misalnya bunuh diri dan melilit kepalanya sendiri pakai lakban. Dia mempraktekkan itu pakai plastik, dililit pakai lakban, tapi hasilnya pas gue nonton dia baru nyampe sini setengah muka, dia udah habisan napas duluan. Tapi kan ternyata Arya Daru itu bahkan ketika ditemukan dia nutupin diri pakai selimut. Mungkin nggak kalau misalnya polisi itu melakukan reka ulang adegan itu gitu misalnya. Kalau misalnya asumsi polisi adalah bunuh diri. Mungkin aja sih ya. Balik lagi, kalau menurut gua seluruh hal yang perlu dilakukan oleh polisi sudah dilakukan. Dan polisi punya seluruh instrumen untuk mengungkap kasus ini. Artinya kalau masih ada tanda tanya, justru disitulah kenapa publik masih belum menerima. Artinya kan ada sesuatu hal yang mungkin belum disampaikan secara utuh oleh polisi dan belum bisa diterima secara logika ya. Tapi ada satu hal juga sih yang gue dapat informasi ini, baik lagi nggak bisa gue kasih tahu. Kalau kita orang awam mungkin masukin kepala kantong plastik, tutupin kepala gitu ya, terus dilakban 10 detik, 20 detik, 30 detik mungkin ya, udah sesak nafas. Cuman ada informasi lagi nih, katanya Arya Daru itu suka diving. Jadi dia punya kekuatan yang berbeda dengan orang biasanya. Bahkan ada yang bilang mungkin bisa tahan nafas itu 5 menit. Wow. Katanya ya, cuman ini silahkan konfirmasi lagi. Tapi ini benang merahnya kok kayaknya sama gitu. Tapi menarik, artinya ya dia punya kemampuan yang tidak bisa disamakan. Kalau tadi kan pertanyaan Michelle, mungkin nggak sih serapi itu padahal 30 detik dan lain sebagainya sudah kehilangan nafas. Kalau memang dia beneran suka menyelam, memiliki kemampuan pernafasan yang panjang, ya mungkin aja sih. Sangat mungkin memang. Sangat mungkin sih. Makanya kenapa harus di plastik, kenapa harus dilakban, kenapa harus diselimut. Ya mungkin karena nafas dia panjang ya. Tapi lu juga kan ngobrol sama Abah tadi kan, sama Pak Abi Manju, ngobrol sama pakar IT dan telematika. Dari obrolan lu sama beliau, apa hal yang bisa disimpulkan dan apa yang menarik menurut lu? Ini hasil peliputan gua itu selalu gua tarik, selalu gua turunin jadi sebuah benang merah yang sama ketika gue menanyakan narasumber. Intinya sih sederhana, gue ingin konfirmasi ke pakar telematika sama pakar IT ketika polisi membuka CCTV, 1 tidak lengkap, 2 tidak diputar, sudah dapat belum mereka semua kejadian yang memang sesungguhnya terjadi? Dia bilang jelas banget, Abah bilang ya belum bisa. Bahkan Abah bilang ini bukan hasil analisa, ini masih asumsi. Ya beliau pakarnya ya, gue sih percaya aja. Karena kan ada faktanya juga masih banyak timbul pertanyaan di tengah publik ya. Dan yang menarik juga, kenapa gue pengen menyoroti soal kenapa sih nggak diputar aja videonya. Dan ini dikonfirmasi juga sama Abah. Ketika CCTV itu diputar, atau sebuah rekaman CCTV itu dapat menggambarkan satu situasi ataupun kondisi fisik dan juga kondisi psikologis dari Arya Daru, misalnya di GI. Apakah jalannya masih mungkin percaya diri, atau mungkin jalannya lesu, kayak misalnya patah hati, itu kan bisa kegambar dengan video. Kalau dengan foto nggak akan bisa, karena foto kan diem ya. Kalau video itu kan bergerak, dan ibaratnya ketika kita melihat suatu gestur ataupun sebuah gestur dari seseorang, ya kita juga misalnya ada teman kita yang lesu, kok lu lesu sih? Itu kelihatan banget gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan, kenapa tidak diputar saja oleh polisi? Karena menurut Abah juga, kalau di GI itu milik publik. Bahkan dia mempertanyakan kenapa yang dibuka atau kenapa yang muncul adalah CCTV di rooftop, yang mana itu privasi. Harusnya yang kalau memang di GI adalah milik publik, putar aja. Toh ada apa sih? Maksudnya kenapa seakan-akan jadi ada sesuatu yang dirahasiakan? Itu sih yang jadi pernyataan dia, dan menurut gue ya sangat masuk akal sih. Ketika yang di publik tidak dibuka tapi yang privacy di rooftop dibuka, ini ranahnya mau kemana nih? Kenapa nggak dibuka aja semua gitu? Itu jadi masuk akal. Terus juga soal sampah itu juga dibahas dan dibenarkan juga sama Abah. Tapi ada satu hal, ini sih nggak gue masukin ya, karena 1 durasi, 2 gue ada benang merahnya yang harus gue sampaikan pesannya, tapi menurut gue ini juga harus disampaikan sekarang. Jadi ketika misalnya polisi itu menunjukkan hasil CCTV yang waktu itu Arya Daru masuk ke kosan jam 23.23, itu kan dari pintu samping ya. Dari pintu samping, gelap. Dia bilang, ini yang mau masuk Tom Cruise, yang mau masuk siapa, nggak akan tahu. Karena gelap. Terus gue mikir, iya lagi. Harusnya polisi itu setelah menayangkan itu, diterangin lagi. Jadi terkonfirmasi itu adalah Arya Daru. Jadi menutup potensi orang lain yang masuk. Nah ketika polisi tidak menunjukkan itu, tidak diedit lagi, dalam arti bukan diedit untuk dihilangkan ya, tapi diperjelas, membuka peluang orang lain masuk ke situ. Itu analisa yang tajam banget sih sebenarnya. Dan sangat masuk akal sih. Karena kan gelap banget ya. Gue sih nggak kelihatan juga tuh waktu 23.23 pas dia
dia masuk, belakang lagi kan. Mau masuk siapa kayak, ya bener juga sih. Bener juga. Artinya kasus ini masih gantung kan? Sangat, Ya. sangat gantung. Dan banyak banget kepingan-kepingan yang menurut gue bahkan masih jauh daripada alur cerita yang sesungguhnya sih. Kalau Abah nanya, kenapa emailnya itu yang dibuka, misalnya 2013, kejadiannya sudah lama banget. Dan email itu kan pasti nggak cuma satu itu. Iya. Ada banyak email, kenapa yang dibuka hanya satu kemungkinan? Itu yang jadi pertanyaan juga. Dan yang paling menarik ya itu tadi sih, kalau gue sih poinnya, latar belakang dari peliputan di Poin Investigasi ini tuh ya satu aja sebenarnya. Apa sih yang terjadi di GI, kemudian merambah ke Kemlu, kemudian terjadi peristiwa di Indekos. Itu aja sih, sesederhana itu sih. Kalau memang ranah pribadi, harusnya polisi menurut gua bilang aja ini ranah pribadi di konferensi pers, dan tidak perlu menunjukkan hal-hal yang menimbulkan tanda tanya baru, misalnya menunjukkan kondom dan lain sebagainya. Apalagi kan ada yang baru juga tuh, lakbannya masih disegel tuh. Gua nggak tahu tuh bener apa enggak tuh, tapi kalau di fotonya sih emang kayak masih disegel ya. Masih sangat melahirkan tanda tanya baru, dan ini dikonfirmasi juga sama pihak keluarga yang sedang merundingkan untuk kemudian memilih kuasa hukum ya, dan juga bahkan meminta publik untuk sama-sama memantau penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh polisi karena belum ada SP3-nya, belum ada surat ataupun perintah penghentian penyelidikan. Itu sih.